Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Faris Kausar Nur dengan NIM 2521 407021. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan materi berjudul Fikih Wudu, Hukum Membasuh Kaki dan Tata Cara Wudu yang Sempurna, yang bersumber dari Al-Majmu' Syarah Al-Muzahab karya Imam An-Nawawi, halaman 793 sampai 618. Dosen pengampu dalam matkul fikih ibadah Pak Sofyan SHMH. Baik, langsung aja ke dalam materinya. Adapun pokok pembahasan pada saat ini saya akan sampaikan meliputi 8 topik. Yang pertama, cara membasuh kaki yang dianjurkan, kewajiban menyertakan kedua mata kaki, menyela-nyela jari kaki, anjuran membasuh di atas mata kaki atau tahjil, hukum pengulangan dalam wudhu, hukum 3 kali dan mengusap kepala, hukum membasuh berbeda jumlah tiap anggota, dan yang terakhir, makruh melebihi 3 kali. Baik, kita akan masuk ke bab pertama, cara membasuh kaki. Menurut Imam Asy-Syafi'i dalam kitab Al-Um, kaki ditegakkan lalu dituangkan air dengan tangan kanan atau bisa juga dibantu orang lain. Imam Al-Baghawi menambahkan bahwa kaki sebaiknya diusap-usapkan dengan tangan kanan dan ditekan-tekan di daerah tumit, terutama saat musim dingin, karena air lebih sulit merata. Adapun pendapat yang terpilih adalah memulai dari jari-jari kaki secara mutlak, baik membasuh sendiri maupun dibantu orang lain. Perlu diperhatikan bahwa apabila kaki seseorang terputus atau tidak ada, maka tidak wajib membasuhnya. Namun, bila masih ada sebagian, maksudnya seperti tangan yang habis diamputasi, yang ada sisanya, wajib dibasuh sisanya, walaupun tidak lengkap. Selain itu, benda yang menghalangi air seperti lemak, minyak, adonan, atau apapun itu, wajib dihilangkan terlebih dahulu untuk menyampaikan air ke seluruh anggota wudhu hingga ke dalam kulitnya. Baik, lanjut. Para ulama mayoritas sepakat bahwa kedua mata kaki wajib ikut terbasuh. Tidak ada khilaf di dalam hal ini. Yang dimaksud mata kaki adalah tulang yang menonjol di dekat sendi betis dan kaki. Dan penting untuk diketahui bahwa setiap kaki memiliki 2 mata kaki, bukan 1. Maksudnya bagian mata kaki yang di luar dan mata kaki yang bagian dalam, yang 2 diantaranya itu. Dalilnya ada. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Maidah ayat 6. Artinya dan kaki-kakimu hingga kedua mata kaki. Hadis Utsman radhiyallahu anhu juga meriwayatkan bahwa Nabi Muhammad SAW membasuh hingga kedua mata kaki. Hadis riwayat Muslim. Adapun pendapat kalangan Syiah yang menyatakan setiap kaki hanya memiliki satu mata kaki maksudnya, itu ditolak pendapatnya kalangan imam-imam Syiah. Secara bahasa, kata Ka'ab dalam bahasa Arab berasal dari taka'ab yang artinya menonjol dan melingkar, dan pada kaki manusia terdapat 2 tonjolan tulang tersebut. Jadi tidak ada khilaf di dalam permasalahan ini. Lanjut. Hukum menyela-nyela jari kaki. Hukumnya dibedakan menjadi 2 kondisi. Pertama, apabila jari-jari melekat, maka menyela hukumnya sunnah, tidak dianjurkan, tapi tidak wajib menyelanya. Hukum yang pertama itu contohnya jari melekat seperti kelainan gen atau luka gitu nah.
dianjurkan saja, tetapi tidak diwajibkan. Hukum kedua, apabila jari-jari melekat sehingga air tidak bisa masuk, maka menyelanya menjadi wajib agar sampai ke sela-sela jari. Cara menyela yang dianjurkan adalah menggunakan jari kelingking dari bagian bawah kaki. Dimulai dari kelingking kaki kiri menuju kelingking kaki kanan. Al-Imam Harmain berpendapat tidak ada ketentuan harus memakai tangan mana, dan inilah pendapat yang kuat dan terpilih. Dasar hukumnya adalah sabda Nabi Muhammad SAW kepada Lokit bin Saburah, sempurnakanlah wudu, sela-selailah antara jari jemarimu. Hadis riwayat Abu Dawud dan hadis sahih. Jadi di dalam pembahasan ini ada dua hukum. Yang pertama, seandainya jari-jari tidak melekat, hukumnya dianjurkan, tapi tidak wajib. Seandainya jari-jari melekat dan tidak bisa air masuk, maka menyela-nyelanya itu wajib agar air itu sampai ke sela-sela jari. Lanjut, tahjil, cahaya wudhu di akhirat. Oke. Para sahabat dari mazhab Syafi'i sepakat bahwa dianjurkan membasuh seatas siku dan seatas mata kaki. Maksudnya melebihkan air basuhan ke anggota wudhu. Ini yang disebut dengan tahjil dan gurrah. Gurrah adalah cahaya putih yang sekitar wajah yang akan tampak di akhirat. Sedangkan tahjil adalah cahaya putih di tangan dan kaki pada hari kiamat kelak. Sebagaimana disebutkan dalam hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Al-Imam An-Nawawi menegaskan bahwa gurrah dan tahjil adalah dua hal yang berbeda. Soal batasan basuhan, para ulama berpendapat bahwa berbeda pendapat. Pertama, Al-Imam Baghawi menganjurkan hingga pertengahan lengan dan betis. Sementara Qadhi Husain menganjurkan hingga lutut dan ketiak. Tetapi dua-duanya kuat pendapatnya. Yang penting untuk diingat, wudu tidak boleh melampaui batas yang ditentukan syariat. Kalau Imam Baghawi sampai pertengahan tangan dan kaki, sedangkan Al-Imam Qadhi Husain sampai ketiak kalau di tangan, sampai betis kalau di kaki. Intinya seperti itu. Terus pengulangan basuhan dalam wudu. Para ulama sepakat, dan ini adalah ijma', bahwa yang wajib adalah membasuh setiap anggota wudu itu satu kali. Itu wajibnya satu kali. Sedangkan membasuhnya 3 kali adalah sunnah yang dianjurkan ke seluruh anggota wudu kecuali kepala. Ya, diperbolehkan pula membasuh dengan jumlah yang berbeda untuk tiap anggota. Sebagian sekali, sebagian 2 kali, sebagian 3 kali, itu boleh. Karena yang wajibnya hanya sekali. Dalilnya adalah hadis Abdullah bin Zaid yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim bahwa Nabi Muhammad SAW membasuh wajah 3 kali, namun di bagian tangan 2 kali. Hikmahnya, Nabi Muhammad SAW sengaja memvariasikan cara wudu di berbagai tempat agar umat mengetahui bahwa semua cara itu sah. Oke, lanjut. Mengusap kepala berapa kali? Khilaf ulama tentang mengusap kepala ini. Ini adalah bagian dari pembahasan pengulangan wudu, khusus untuk anggota kepala. Mazhab Syafi'i yang masyhur berpendapat bahwa mengusap kepala dilakukan 3 kali, sama seperti anggota wudu yang lainnya. Namun, mayoritas ulama, termasuk Imam Malik, Abu Hanifah, dan Imam Ahmad, berpendapat cukup sekali. Ibnu Sirin berpendapat 2 kali. Namun hadis yang dijadikan dalilnya dinilai dhaif. Maksudnya hadis yang dijadikan rujukan oleh Ibnu Sirin dinilai dhaif oleh mayoritas ahli hadis.
Al-Imam An-Nawawi memberikan jalan tengah yang elegan di antara dua pendapat yang mayoritas ulama Malik, Abu Hanifah dan Ahmad, dan pendapat Ibnu Sirin yang dalilnya hadisnya itu dianggap doib oleh mayoritas ahli hadis. Apa pendapat Imam An-Nawawi? Mengusap sekali adalah boleh, 2 kali lebih baik, dan 3 kali adalah paling sempurna dan paling utama. Ini adalah jalan tengah di antara dua pendapat tersebut. Lanjut, makruh melebihi 3 kali dalam membasuh. Para ulama sepakat bahwa hukumnya membasuh atau mengusap anggota wudhu lebih dari 3 kali. Para ulama sepakat itu makruh melebihi 3 kali. Dalilnya adalah hadis riwayat Amr bin Shu'aib dari ayahnya dari kakeknya yang diriwayatkan oleh Ahmad bin Hambal, Abu Daud An-Nasai, dan Imam An-Nasai dengan sanad sahih bahwa Nabi Muhammad SAW berwudu itu 3 kali. Lalu bersabda, barang siapa yang menambahi atau menguranginya, ia berlaku buruk dan zalim. Perlu dipahami bahwa yang dimaksud menambahi di sini adalah membasuh lebih dari 3 kali per anggota, bukan menambah anggota wudhu. Jadi yang dimaksud di sini adalah menambah jumlah basuhan, bukan menambah jumlah anggota wudhu. Ya. Dan larangan ini tidak berlaku untuk sunnah tahjil maupun gurrah. Kan gurrah kan melebihi basuhan. Itu apa? Yang dimaksud di sini adalah melebihkan anggota wudhu. Contohnya yang kita tahu 6 anggota saja, kita tambahkan juga yang lain, terus dilebihkan, itu yang dimaksud. Baik. Kesimpulannya ialah, pertama, wajib menyertakan kedua mata kaki, 2 per kaki, kedua-duanya, jadi 4 mata kakinya. Saat membasuh. Kedua, menyela-nyela jari kaki yang hukumnya sunnah bila tidak melekat dan wajib bila melekat. Ketiga, tahjil dan gurrah adalah sunnah. Sunnah apa? Membasuh seatas mata kaki dan siku. Keempat, basuhan wajib sekali, sunnah 3 kali, dan berbeda tiap anggota diperbolehkan. Jadi tidak ada bilang itu tidak boleh. Yang wajibnya sekali, sisanya sunnah sampai 3 kali, dan makruh melebihkannya. Kelima, mengusap kepala. Imam Syafi'i menganjurkan 3 kali, namun mayoritas ulama sekali, dan kedua pendapat tersebut sah. Dan keenam, makruh membasuh lebih dari 3 kali, bahkan termasuk buruk dan zalim. Demikianlah presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.